Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kepolaran molekul. Yang pertama, suatu molekul dikatakan sebagai polar atau bersifat polar apabila memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya tidak simetris. Nah, bentuknya tidak simetris itu dilihat dari apa? Dilihat dari momen dipolnya yang lebih besar daripada 0 dan biasanya memiliki pasangan elektron bebas. Nah, contohnya ini H2O. H2O pertama dia memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian momen dipolnya ya. Jadi momen dipol itu adalah seperti garis vektor yang arahnya dari atom yang positif ke yang paling negatif. Nah, jadi ini ya tidak saling meniadakan. Panahnya tidak saling meniadakan berarti momen dipolnya lebih besar daripada 0. Kemudian contoh yang kedua yaitu HCl. Nah, keelektronegatifan H dengan Cl itu kan berbeda. Jadi ukuran atom H dengan ukuran atom Cl juga berbeda. Yang H ini kecil sedangkan Cl ini besar. Nah, sehingga perbedaan keelektronegatifan yang besar ya menimbulkan ketidaksimetrisan. Jadi molekul HCl ini memiliki sifat polar. Nah, kemudian yang kedua, molekul dikatakan nonpolar apabila memiliki ciri-cirinya bentuknya simetris. Nah, bentuknya simetris ini ditentukan dari momen dipolnya yang sama dengan 0 dan biasanya tidak memiliki PEB. Contohnya adalah CH4. Ya, CH4 itu bentuknya seperti ini, tidak memiliki PEB. Kemudian lihat apabila ditarik dari atom yang elektropositif ke yang lebih elektronegatif, nah ini panahnya saling meniadakan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, jadi momen dipolnya itu adalah 0. Nah, ada lagi contohnya adalah O2. O2 ini karena dua atom yang sama, jadi elektronegatifannya pasti sama, sehingga selisih ke elektronegatifannya adalah 0. Apabila digambarkan, maka ukurannya O yang kiri dengan O yang kanan itu sama, sehingga menimbulkan bentuk yang simetris. Nah, ini ada beberapa contoh molekul yang polar dan non-polar. Cl2 ini kasusnya sama seperti O2 tadi ya, selisih ke elektronegatifannya 0, jadi ini non polar. Kemudian HF ya polar ya, karena ini kasusnya sama dengan HCl tadi. H2 ini non polar karena molekulnya sama. PCl5 ini non polar karena tidak punya PEB ya. Nah, kemudian NH3 ini polar karena ada PEB dan seterusnya. Nah, kemudian gaya antar molekul. Jadi antara molekul satu dan molekul yang lain itu berinteraksi ya menimbulkan suatu gaya. Nah, gaya antar molekul itu ada juga yang menyebutkan sebagai gaya van der Waals. Nah, ada apa saja? Apabila yang berinteraksi itu adalah molekul nonpolar dengan molekul nonpolar, maka gayanya disebut gaya dipol sesaat atau gaya dipol induksian, atau disebut juga gaya London atau gaya dispersi. Nah, sebenarnya gaya ini dimiliki oleh semua molekul ya, tetapi di molekul yang lain itu kekuatannya sangat lemah ya. Kalau di molekul nonpolar dengan molekul nonpolar ini gaya utamanya adalah gaya dipol sesaat ini atau gaya London ini. Kemudian yang kedua, interaksi antara molekul polar dengan molekul nonpolar itu menimbulkan gaya dipol-dipol induksian atau ikatan van der Waals ya. Kemudian molekul polar dengan molekul polar menimbulkan gaya dipol-dipol. Nah, ada kondisi di mana ikatannya atau gayanya itu berbeda.
yaitu ketika atom H berikatan dengan atom N, O, atau F, maka akan terjadi ikatan hidrogen, di mana ikatan tersebut memiliki gaya yang paling kuat. Nah, apabila ada suatu ion ya berinteraksi dengan molekul polar, maka ikatannya atau interaksinya dikatakan ikatan atau interaksi ion dipol. Nah, sekian penjelasan tentang kepolaran molekul dan gaya antar molekul.